untuk kebetulan puasa di bulan Ramadan ini, awal di bulan Ramadan ini kita melaksanakan pada hari Kamis. Maka insya Allah menurut ijtihad Imam Ghazali, terjadinya malam Lailatul Qadar itu insya Allah yaitu malam ke-25, dan kebetulan sekarang adalah malam ke-25 di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu kita semuanya harus senantiasa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan sholat di malam Lailatul Qadar ini dan ibadah-ibadah yang lainnya. Di antaranya juga kita harus memperbanyak membaca istighfar, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga harus memperbanyak berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar ini, insya Allah pahalanya sangat besar sekali, ganjarannya sangat besar sekali. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meraih pahala-pahala Allah Subhanahu wa taala dengan melalui kita beribadah di malam Lailatul Qadar. Dan di mana salah satunya kita harus senantiasa melaksanakan sholat Lailatul Qadar. Di mana kaifiah daripada sholat Lailatul Qadar ini bermacam, ada beberapa pelaksanaan untuk melaksanakan sholat Lailatul Qadar. Yang pertama, niat yang kita harus pahami untuk melaksanakan sholat Lailatul Qadar, di mana niatnya yaitu usolli sunnatal Lailatul Qadri raka'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatal Lailatul Qadri raka'ataini lillahi ta'ala. Itu niat untuk melaksanakan sholat Lailatul Qadar. Di sini dijelaskan di dalam kitab-kitab yang termaktub, di antaranya dijelaskan di sini mengenai tentang kaifiah sholat Lailatul Qadar. Sholat Lailatul Qadar itu ia sholatun tu'malu fi asril awakhiri min syahri Ramadan. Sholat Lailatul Qadar itu dilaksanakan tanggal 10 akhir dari bulan Ramadan. Adapun waktunya untuk melaksanakan sholat Lailatul Qadar itu, wa amma waktuha ba'da sholati tarawih, di mana pelaksanaan sholat Lailatul Qadar itu setelah kita melaksanakan sholat tarawih. Maka kita bisa memulai untuk melaksanakan sholat Lailatul Qadar setelah kita melaksanakan sholat tarawih. Misalnya kita beres sholat tarawih lah, kita langsung melaksanakan, tidak apa-apa. Nanti kita melaksanakan di malam hari, misalnya jam 12, itu gak apa-apa. Yang penting kita melaksanakan sholat Lailatul Qadar itu setelah sholat tarawih. Jadi waktunya pelaksanaan sholat Lailatul Qadar itu setelah sholat tarawih. Kemudian hitungan daripada rakaat sholat Lailatul Qadar di sini, wa adadu rakaatiha arba'u rakaat. Hitungan sholat Lailatul Qadar itu 4 rakaat, bitaslimataini dengan 2 salam. Jadi 4 rakaat di 2 salam, di 2 salamkan, 2 rakaat 2 rakaat.
Yang harus dibaca di dalam sholat Lailatul Qadar itu taqra'u fi kulli raka'atin ba'dal Fatihah surat at-takatsur marratan wa surat al-ikhlas salasa marrah. Yang harus dibaca di dalam sholat Lailatul Qadar itu setiap rakaat, masing-masing rakaat ke-1, ke-2, setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat At-Takasur 1 kali, dan membaca wa surat Al-Ikhlas salasa marrah, dan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Setelah membaca surat Al-Fatihah, baca surat At-Takasur, Alhaakumut Takasur sampai selesai, lalu disambung dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Itu masing-masing setiap rakaat di dalam sholat Lailatul Qadar. Lalu kemudian setelah selesai melaksanakan sholat Lailatul Qadar, wa yaqsuru ad-du'a al-ma'sur, harus memperbanyak doa-doa yang ma'sur, ya. Seperti harus memperbanyak doa-doa di tanggal 10 akhir bulan Ramadan itu, seperti yang dicontohkan di dalam kitab ini. Kita harus memperbanyak doa Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Harus perbanyak. Lalu kemudian versi yang kedua di dalam kaifiyah sholat Lailatul Qadar itu, di dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan, man shalla fi Lailatul Qadr raka'ataini. Jadi di dalam kitab ini, di dalam kitab Duratun Nasihin, pelaksanaan sholat Lailatul Qadar itu 2 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin, bacaan di dalam sholat Lailatul Qadar itu setiap rakaatnya bi Fatihatil Kitab, setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas 7 kali. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca surat Al-Ikhlas 7 kali. Lalu salam. Setelah beres salam, selesai melaksanakan sholat Lailatul Qadar, kita harus memperbanyak membaca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih sebanyak 70 kali. Ya. Jadi ada 2 versi yang saya jelaskan di dalam kaifiyah sholat Lailatul Qadar. Yang pertama, sholat Lailatul Qadar itu bisa dilaksanakan dengan 4 rakaat, yaitu 2 kali salam. Setiap rakaatnya membaca Al-Fatihah, dan setelah membaca Al-Fatihah membaca surat At-Takasur, itu surat Alhaakumut Takasur 1 kali, lalu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, masing-masing rakaat. Setelah beres itu dianjurkan memperbanyak doa yang masyhur, yaitu Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Lalu di versi yang kedua, untuk kaifiyah sholat Lailatul Qadar itu cukup kita melaksanakan sholat Lailatul Qadar 2 rakaat 1 kali salam, dan kaifiyahnya setelah atau bacaan sholat Lailatul Qadar yaitu dari masing-masing rakaat, dari 2 rakaat itu 1 salaman. Setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali, dan setelah salam beres sholat Lailatul Qadar memperbanyak istighfar, yaitu astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih sebanyak 70 kali. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan mengenai kaifiyah daripada sholat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan sholat Lailatul Qadar dan bisa mengharapkan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin
Sekali lagi itu yang bisa sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.